Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 10. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan MPLS tahun 2020-2021 di SMA YKM Tanjung Sari. Adapun yang pertama ingin saya utarakan, kalian jangan malu bersekolah di sekolah SMA YKM. Sekolah YKM adalah merupakan sekolah favorit, sekolah yang pertama kali muncul di wilayah Barat Sumedang. Pertama swasta muncul, oleh karena itu saya harapkan kalian di sini berbangga diri dan kalian harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, baik negeri ataupun swasta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pembelajaran dalam MPLS tahun 2020-2021 untuk calon kelas 10, yaitu cara belajar efektif menurut psikologi. Jadi cara pembelajaran yang baik itu sebenarnya bagaimana? Apalagi sekarang adalah masa pandemik, kalian banyak belajar di rumah, kalian tidak belajar yang namanya adalah secara KBM langsung di sekolah. Jadi saya harapkan nanti kalian bagaimana caranya belajar yang betul-betul efektif untuk pengembangan diri kalian sendiri. Dalam hal ini adalah apa yang mesti kalian tekankan. Yang pertama, dalam cara belajar. Yang pertama adalah kalian merasakan kebutuhan untuk belajar. Itu dulu. Kalian merasa membutuhkan untuk belajar. Jadi jangan mengharapkan bahwa kalian itu adalah hanya untuk diberikan, tetapi justru kalian sendiri yang harus membutuhkan belajar tersebut, membutuhkan ilmu tersebut. Kalau hanya terpaksa, itu kemungkinan kalian nantinya ogah-ogahan, di rumah hanya tidur, adapun hanya melaksanakan tugas pun hanya untuk nilai saja. Itu adalah tidak boleh. Tapi justru kalian itu adalah harus merasakan membutuhkan dulu ilmu yang ingin kalian ataupun untuk pengembangan diri kalian sendiri. Itu yang pertama yang dibutuhkan dalam belajar. Terus kalian misalnya mau belajar di mana? Yang kedua adalah belajar itu dimanapun yang kalian suka. Jadi tidak usah di sekolah aja, di rumah. Di rumah pun silakan kalian untuk belajar. Yang mana kalian sukai, di mana kalian mau belajar itu di mana, ya. Tapi berin ulah di WC mah, ya. Jadi kalian belajar semaksimal mungkin, mau di kamar mandi, mau sambil mendengarkan musik, mau sambil apapun, itu silakan aja. Yang penting bagaimana caranya kalian itu adalah ternyata belajar di sini, oh saya jadi suka. Ternyata saya belajar itu kadang-kadang di tempat alam. Itu silakan kalian yang kamu suka itu mau di mana. Yang penting adalah kalian merasakan bahwa belajar dimanapun yang kalian suka. Jadi tidak usah kalian menunggu yang namanya sekolah, tapi ada keinginan untuk belajar. Misalnya di tempat yang ada yang mau di tempat yang sepi, contoh perpustakaan, ya ambil ke perpustakaan. Kalian belajar secara efektif, kalian belajar yang penting kalian di mana yang kalian suka. Itu adalah terserah kepada dirinya masing-masing. Terus yang ketiga, tadi yang pertama itu adalah belajar, yang pertama adalah kebutuhan kalian sendiri untuk pengen belajar. Yang kedua, dimanapun adalah yang kalian suka. Yang ketiga, dalam sistem pembelajaran ini adalah saya harapkan jangan yang namanya kebut semalam. Mau ulangan baru belajar, mau ujian baru belajar. Tapi dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara dicicil. Jadi lain motor mungkul nu dicicil teh. Tapi adalah belajar pun cicil. Mampunya sebagaimana. Jangan sampai kalian memaksakan diri, karena kebutuhan otak manusia kadang-kadang itu hanya 40 menit konsentrasi. Jadi di sini saya harapkan kalian belajar itu adalah sedikit demi sedikit, bertahap. Jangan sampai kalian pengen langsung semuanya bisa, itu tidak mungkin sama sekali. Contohnya dalam Al-Quran itu hafalan, itu kan satu surat, 2 surat,
satu juz, dua juz, jangan sampai pengen semuanya. Itu kadang-kadang adalah sia-sia. Tapi kalian mau belajar, contoh pelajaran misalnya agama, pelajaran PPKN, itu satu pelajaran, satu materi, kalian kuasai. Jangan sampai misalnya kebut semalam, sapu puting beres, pengen belajar besok. Sekarang ini, misalnya mau ulangan, tapi ternyata itu kalian itu adalah materinya dari 1 sampai 10, kalian belajar semalam, itu nonsen, itu tidak mungkin. Terus di sini adalah bagi waktu belajar yang efektif. Jangan yang namanya membaginya itu bagaimana jadwal pelajaran. Makanya ada jadwal pelajaran A, B, C, D. Misalnya kalian sukai sekarang pelajaran apa hari ini, jadwal. Mau belajar apa? Mau misalnya ada kalian belajarnya itu adalah dengan cara bagaimana, gitu kan? Itu berbagi waktu sama main, tapi jangan kebanyakan. Contoh nih ya, contoh. Anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA itu beda pelajaran. TK disebutnya playgroup. Itu tempat bermain, bukan untuk belajar, tapi bagaimana proses dari bermain itu adalah belajar. Jadi jangan sampai anak playgroup itu memaksakan kudu bisa baca, enggak. Anak TK masih juga main, anak SD. Tapi jangan sampai dijejali pelajaran tersebut semalam. Contohnya maaf ya, sekarang ada yang salah orang tua. Sekolah kudu les A, les B, les C, les bahasa Inggris, les musik, les apa. Itu akhirnya kebanyakan anaknya itu jenuh. Kalau sudah jenuh, itu kemungkinan anak tersebut, ini kemungkinan yang namanya anak tersebut kemungkinan nantinya itu adalah putus di tengah jalan karena otaknya itu adalah sudah tidak mampu lagi. Tidak sedikit anak TK yang dari SD dijejali pelajaran oleh orang tuanya karena pengen anaknya baik, pengen anaknya pintar. Itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang pelajarannya itu anak tersebut sudah sampai MS SMP, itu adalah anak tersebut ada yang sampai masuk rumah sakit ke psikolog. Kenapa? Karena anaknya terus-terus dijali. Jadi kalau anaknya banyaklah main. Kalian pun anak SMP sekarang ke SMA, ini ke SMA, itu kalian mana dipilah-pilah, mana untuk main game, mana untuk bantu orang tua, mana untuk belajar, kapan efektifnya. Tidak sedikit anak yang pintar, dia sambil jualan tapi dia juga adalah sambil belajar. Itu karena kenapa? Karena dia itu konsentrasi efektif dalam hal yang namanya proses belajar. Terus yang berikutnya adalah berdiskusi. Nah, dalam hal ini, yang namanya diskusi itu sangat penting. Kenapa? Karena begini, dalam hal yang namanya belajar dalam diskusi, itu karena kemampuan kita itu A. Kadang-kadang gini, kita ini baca buku. Ya, kita baca buku. Dari buku tersebut, ternyata kita salah memahaminya. Tapi ternyata kita ngobrolin, menurut saya gini. Tapi kalau dalam diskusi, itu bisa pemahamannya beda-beda. Semakin banyak orang, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kepala, itu adalah akan ilmunya lain. Makanya jangan sampai tidak boleh, contohnya terutama dalam segi ilmu agama, itu tidak boleh kita adalah mengacu hanya dari satu terjemahan Al-Quran misalnya. Akhirnya kita salah menafsirkan. Tidak sedikit orang yang aliran sesat dan sebagainya dikarenakan apa? Dia menafsirkan sendiri belajarnya, tidak dengan guru, tidak dengan orang lain. Makanya di sini saya harapkan kalian itu adalah belajar dengan diskusi, bagaimana caranya, harus bagaimana kalian diskusikan. Menurut saya ilmu yang saya terima A, B, C, D, mungkin menurut orang lain penerimaannya beda. Itu yang berikutnya. Terus cara-caranya itu membantu adalah konsentrasi. Nah, ini dalam hal konsentrasi itu berbagai macam, setiap orang beda-beda. Ada yang konsentrasinya itu musik. Ada dia konsentrasinya harus tempat sepi. Ada lagi merasa lebih masuk fokusnya itu ada diiringi misalnya dengan direndam dekat air. Itu ada yang sampai belajar seperti itu. Ya, tapi jangan sampai begini, musik-musik. Belajar, akhirnya belajarnya lupa. Tapi tidak efektif misalnya kalian belajar sambil main yang namanya adalah media sosial, itu tidak akan baik. Kecuali misalnya adalah diskusi sih boleh kan, kalau diskusi boleh. Tapi kalau belajar di sini dalam hal ini, belajar yang bagus itu adalah bagaimana caranya kalian secara konsentrasi itu, yaitu itu adalah tergantung pada diri kalian. Contoh dalam segi agama kan, kalau mau konsentrasi belajar yang bagus, perut tidak boleh terlalu penuh. Yang ada pan ayeuna mah kadang-kadang muka buku saeutik wae ge langsung tunduh. Eta mah adat, lain penyakit. Ya.
Nah, oleh karena itu kalian silakan fokuskan mau cara bagaimana itu tergantung kalian masing-masing. Belajarnya mau pakai musik boleh, mau tempat sepi boleh, gitu kan. Ternyata Pak, saya mah lebih suka belajarnya itu adalah di mall, kita mah lain belajar, kan, cuma belanja, gitu ya. Nah, tapi bagaimana konsentrasinya tersebut, itu silakan. Ya, itu ada tergantung pada kalian masing-masing. Yang penting ada keinginan dulu untuk yang namanya adalah kalian belajar supaya kalian lebih konsentrasi. Nah, apa yang dimaksud konsentrasi ini saya jelaskan. Contohnya kalian baca komik. Baca komik selembar, 2 lembar, 3 lembar atau Kopinho lah. Selembar 2 lembar. Kalau kelewat satu lembar, ya, kalau kelewat satu lembar itu kemungkinan kalian itu adalah hafal mana yang kelewat. Itu berarti kalian belajarnya secara konsentrasi. Atau misalnya kalian adalah perempuan, sekarang melihat yang namanya sinetron atau film Korea lah. Film Korea, misalnya kalian adalah satu malam terlewat, itu kan kalian, atau misalnya gini, malam A, malam pertama kita nonton, kan malam B-nya itu kita masih hafal. Kenapa kita bisa hafal yang kemarin? Karena kita waktu nontonnya adalah konsentrasi. Ya, jadi seolah kita itu terhanyut dalam yang namanya cerita yang ditajikan dari sinetron tersebut. Itu yang disebut konsentrasi. Tapi kalau misalnya ternyata kalian belajar di sekolah, ada pelajaran fisika, biologi, matematik, kalemar, kaliwat, tilu lemar dan sebagainya tidak jadi masalah. Nah, itu berarti bukan konsentrasi. Jadi setiap manusia itu bukan bodoh. Awas diingat. Itu manusia bukan bodoh. Manusia itu adalah tidak bodoh, tapi hanya kurang konsentrasinya. Ya, sekali lagi, manusia itu tidak bodoh, tapi hanya kurang konsentrasi. Kita lagi belajar, kadang-kadang ngawur, ingat ke A, ingat B, perut lapar, hayang balik. Orang lain kelas sudah keluar, kita belum. Nah, itu kadang-kadang mengganggu terhadap konsentrasi. Yang berikutnya, selain konsentrasi adalah dalam hal pelajaran, pahami, jangan menghafal. Pahami. Jangan menghafal. Kalau menghafal, misal Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu menghafal. Tapi pelajaran itu adalah dari sekian, makanya guru kadang-kadang menyuruh silakan apa intisarinya. Nah, maksud intisari tersebut lain inuman kade. Yang namanya intisari di sini, kita baca dulu, kita menghafal dulu, baru kita adalah memahami. Nah, yang pemahaman tersebut kita tulis. Nah, itu yang disebut dengan intisari. Jadi itu disebutnya paham. Jadi setelah kita baca apa materi tersebut, oh intinya itu ini. Itu paham namanya. Ya. Nah, pemahaman tersebut maka kita perlu yang disebut dengan konsentrasi. Ya. Terusnya, dalam belajar jangan malu bertanya. Ya. Lagi dalam belajar jangan malu bertanya. Silakan nanti kalian setelah KBM bicara langsung belajar, kalian pahami. Ya, terus kalian jangan malu bertanya sama guru. Ulah era Pak, abdi mah rek nanya tapi era kulantara naon teu ngarti kabehanana. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Kita kurang paham. Tapi silakan kalian tanya. Tanya bagaimana caranya. Kenapa, Bu? Kenapa apa yang kamu tanya? Bu, abdi mah ti awal oge teu kaharti. Nah, itu boleh-boleh saja. Dengan catatan apa? Itu berarti kalian tadi waktu belajarnya adalah kurang konsentrasi. Silakan tanya. Kalian tanya semakin banyak tanya, ya, semakin kalian bertanya, maka itu adalah kalian akan lebih memahami. Yang berikutnya, coba terus meski gagal. Kalau kalian misalnya gagal karena tugas manusia itu adalah bukan hasil, tapi adalah usaha. Berusaha. Hasil yang menentukan adalah Tuhan. Sekali lagi, hasil yang menentukan adalah Tuhan. Kita hanya berusaha dan berusaha. Nanti hasil dan tidaknya itu adalah sudah takdir, qada dan qadarnya adalah Tuhan. Jadi kita hanya diwajibkan untuk berusaha, bukan yang namanya hasil. Yang penting kalian sudah mencoba, tapi namun akhirnya ternyata masih jelek, masih kurang saja. Nah, itu berarti adalah kalian tunggu, berarti ada apa di balik kegagalan tersebut. Yang berikutnya adalah sukai dulu mata pelajarannya.
Tapi sebelum menyukai pelajarannya, kalian adalah harus sukai apa yang memberi materinya. Ya. Siapa yang memberi materi tersebut? Gitu ya. Nah, salah satunya adalah guru. Mun hidup geus resep ka guruna, pelajaran lagi muares. Gitu. Maka kalian dalam hal ini adalah bagaimana caranya? Sukai dulu ibu bapak ibu gurunya. Lain suka teh bogo. Tapi kalian adalah supaya apa? Kalian itu adalah, tapi setiap orang itu kan beda-beda. Pelajaran saya mah resepnya matematik, saya mah resepnya IPS, saya resepnya IPA, saya mah resepnya itu tiapnya masing-masing. Tapi minimal kalian kita belajar dulu, sukai dulu bagaimana caranya kita. Yang berikutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia gunakan seadapun yang ada, mau buku, mau apapun, mau komik, mau apapun, silahkan kalau itu membantu dalam belajar. Itu kalian boleh-boleh saja. Membuat review peta materi. Nah, dalam plot materi di sini adalah kalian targetnya apa dulu, mau bagaimana caranya, harus bagaimana targetnya yang harus saya capai. Baru nanti adalah kalian terakhir dalam proses belajar membuat yang namanya kesimpulan. Ya. Dari kesimpulan tersebut, nah dengan adanya kesimpulan, maka kalian nanti itu adalah berarti sudah paham. Yang menyimpulkan bukan Bapak Ibu guru, tapi kalian sendiri yang menyimpulkan. Setelah membuat kesimpulan, silakan adalah kalian sehari yang namanya coba latihan soal. Ya. Latihan soal, setelah latihan soal kalian pahami, terakhir yuk kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bukan sekali lagi bukan hasil, tapi cara kita belajar, cara hasil Tuhan yang menentukan. Mau nanti kalau sudah berusaha, tapi lamun teu usaha nilainya goreng ya teman usaha. Kalau nilainya jelek tapi kita sudah berusaha, nah itu kita tinggal berdoa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah membantu kalian dalam proses belajar mengajar di SMA YKM Tanjung Sari. Terima kasih. Bapak Subhan ucapkan terima kasih. Selamat datang di SMA YKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.